warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruba Ru'ah dari TK1 D4 Promosi Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem dan fisiologi peredaran darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Antara jantung dan tubuh ada pembuluh darah. Selanjutnya, jantung dan pembuluh darah. Kalian pasti udah tahu ya, darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, ada jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh, dan fungsi dari bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh lapisan perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada epikardium, perikardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi, dalam jantung kita ada katup dinamakan pulpa. Yang pertama ada pulpa bicuspidalis. Itu terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua, yaitu pulpa tricuspidalis, yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga, ada pulpa semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh pertama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh darah kapiler. Kita bahas lebih detail ya, perbedaan ketiganya. Pertama, ada pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri pembuluh darah dari arteri: yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu pulpa semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Dan yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung, itu adalah pembuluh vena, yang sering juga disebut dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena: yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan menampung 75% darah. Dan yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dari pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh darah kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler: yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga, menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan dalam jaringan. Yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar.
Yang terakhir, yang kelima, menjadi penghubungan antara arteriola, cabang dari arteri, dengan penula, cabang dari vena. Jadi penghubung antara arteri dan vena itu adalah pembuluh darah kapiler. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah. Ada jantung dan pembuluh darah. Kita dapat melihat dalam tabel tersebut perbedaan antara pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Sekian video dari saya mengenai sistem dan fisiologi peredaran darah. Semoga bermanfaat bagi orang yang memerlukannya. Sekian, terima kasih.